tidak dimungkinkan sembuhnya, semula wajib bukan sebagai pengganti puasa. Ya. Apabila fidyah ditangguhkan sampai tahun berikutnya, tidak ada suatu kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya sebab penangguhan tersebut. Jadi kalau mau diakhirkan itu boleh dan tidak ada konsekuensi apapun karena menangguhkan tersebut untuk sampai waktu tahun yang akan datang. Jika dia tidak mampu membayar fidyah, jika orang yang sakit tersebut tidak mampu membayar fidyah, maka ia tidak menjadi beban tanggungannya. Sebagaimana bahasan yang sudah dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau seorang yang sudah tua, lansia, dia tidak memiliki pendapatan yang pasti, dan dia tidak mampu untuk membayar fidyah, maka tidak ada tidak ada kewajiban baginya untuk membayar fidyah. Ini poin kondisi orang yang berpuasa kedua. Ini sekarang kondisi yang dimakruhkan atau bukan dimakruhkan, yang membayar fidyah ini ya, yaitu wanita hamil atau menyusui. Ini poin yang ketiga. Wanita hamil atau wanita yang menyusui jika tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kondisi anaknya, maka dia wajib membayar 1 mud makanan pokok dan mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ya. Jadi kalau ada orang yang lagi hamil atau lagi menyusui dengan alasan dia mengkhawatirkan keselamatan bayinya atau kondisi bayi yang dikandungnya, kemudian dia tidak berpuasa, maka 2 kewajiban yang harus dilakukannya. Yang pertama, membayar fidyah plus mengqadha puasanya. Fidyahnya 1 mud. Ketentuan itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah, bagi orang yang berat menjalankannya, ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Hukum mengenai kewajiban fidyah telah dinasakh. Ya, dinasakh itu maksudnya dihapus. Selain ketentuan yang berlaku bagi wanita hamil atau menyusui. Ya. Ayat yang menasakh hukum tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maka berpuasalah. Itu lanjutannya ya dari ayat berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang di antara kalian yang ada di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Itu surat Al-Baqarah ayat 185. Namun pendapat mayoritas ulama menyimpulkan tidak adanya nasakh, ya. Tidak adanya nasakh, bahwa fidyah itu tidak dinasakh. Bayar fidyah itu tetap ada, tidak dinasakh. Penafsirannya seperti telah disinggung di depan, tidak mampu melakukan. Jadi kalau ada yang mengatakan dinasakh, itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa fidyah, ayat tentang fidyah itu tidak dinasakh. Apabila wanita hamil atau menyusui tersebut tidak berpuasa hanya karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, dia wajib mengqadha puasa tanpa harus membayar fidyah. Jadi itu bedanya ya teman-teman.
kalau dia tidak berpuasa dengan alasan dia mengkhawatirkan keselamatan bayinya, maka dia harus membayar fidyah plus qadha puasa. Tapi kalau mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, bukan janinnya, maka dia harus mengqadha puasa tanpa harus membayar fidyah 1 mud. Itu kondisi wanita hamil dan menyusui, ya teman-teman. Yang sedang hamil atau sedang menyusui dan tidak bisa atau belum khawatir terhadap anaknya, akan keselamatan anaknya, maka boleh tidak berpuasa. Mas 234, ahlan wa sahlan, terima kasih hadiahnya. Kemana aja nih, baru nongol nih Mas 234. Jadi teman-teman yang sedang menyusui atau yang sedang hamil, kalau teman-teman khawatir terhadap keselamatan anak dan kemudian tidak berpuasa, maka harus mengqadha puasa yang ditinggalkan plus membayar fidyah 1 mud. Kalau tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan keselamatannya dia sendiri, maka dia tidak perlu membayar fidyah, tapi cukup dengan mengqadha puasanya saja. Itu kondisi yang ketiga. Nah, ini kondisi fidyah yang keempat. Orang yang berbuka demi menyelamatkan orang lain atau binatang yang dimuliakan dari maut karena tenggelam dan lain sebagainya. Hukumnya sama dengan wanita hamil, ya. Jadi kalau ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa orang lain, ya, baik itu dari serangan binatang atau tenggelam atau kebakaran, kemudian dia menyelamatkan nyawa tersebut, dan dia karena kepanasan misalnya saat melihat sehingga haus, maka dia boleh membatalkan puasanya dan dia berlaku seperti wanita. Ketentuan kalau dia membatalkan puasanya berlaku seperti wanita yang hamil. Dia wajib berbuka jika tidak mampu menyelamatkan kecuali dengan itu. Namun kita tidak wajib membatalkan puasa demi menyelamatkan harta, ya. Kalau menyelamatkan nyawa kita wajib, ya. Kalau kita bisa mampu menyelamatkan orang, maka kita wajib menyelamatkannya. Tapi kalau harta itu tidak wajib dan tidak harus membatalkan puasa. Kalau kita mau menyelamatkan nyawa orang lain, kita boleh membatalkan puasa demi menyelamatkan nyawa orang tersebut. Dan berlaku baginya ketentuan sama seperti wanita yang hamil, yaitu mengqadha puasanya, mengganti puasanya di hari lain. Yaitu bedanya. Ya, kalau menyelamatkan harta itu kita tidak wajib. Tapi kalau menyelamatkan nyawa itu hukumnya wajib dan dibolehkan untuk membatalkan puasa. Itu kondisi yang keempat. Sekarang kondisi yang kelima, fidyah wajib dikeluarkan setiap hari oleh orang yang menunda qadha puasa seluruh Ramadan atau sebagiannya hingga bulan Ramadan berikutnya. Jadi kalau seseorang meninggalkan puasa karena alasan tertentu, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia harus membayarnya sebelum Ramadan berikutnya datang. Ya. Misalnya dia mampu mengqadha puasa pada tahun tersebut karena tidak dalam perjalanan atau sakit. Ya. Hal itu sesuai dengan hadis dhaif, tetapi didukung oleh fatwa 6 sahabat yang tidak bertentangan seperti dikemukakan oleh Al-Mawardi. Dia berdosa sebab penundaan qadha tersebut sebagaimana disinggung di dalam Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Jadi menangguhkan puasa, membayar hutang sampai datang puasa berikutnya itu
tidak dibolehkan. Ya, kan dia sebetulnya berdosa karena mengulur waktu tersebut. Ya, kalau di dalam kemarin pembahasan kemarin orang yang membayar puasa lewat tahun ya, puasa eh, Ramadan tahun kemarin yang belum dibayar dan tidak dibayarkan tahun ini tapi dibayarkan tahun ke depan, berarti sudah ngelewatin Ramadan satu Ramadan. Maka kalau sampai melewati satu Ramadan itu puasa mengkodok puasa plus satu mut. Kalau melewati 2 tahun dua kali Ramadan, maka satu puasa itu kodok satu puasa plus 2 mut. Ya, seperti yang kemarin kita bahas. Pendapat yang asah menyebutkan, pendapat yang paling sahih di dalam madhab Syafi'i menyebutkan pelipat gandaan mut disebabkan oleh penundaan qadha yang berulang-ulang karena hak yang berkaitan dengan harta tidak saling mengintervensi. Artinya memang tetap berlaku bagi orang yang menunda membayar hutang sampai beberapa tahun berikutnya. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah beberapa tahun meninggalkan puasa dan saya lupa berapa jumlahnya. Maka itu tadi, kalau misalnya sampai 5 tahun baru mau membayar puasanya, maka dihitung pelipatan mutnya. Kalau sampai 5 kali Ramadan baru kita membayar hutang yang 5 tahun yang lalu, maka setiap puasa yang dibayarkan diikuti dengan membayar fidyah sebanyak Ramadan yang ditinggalkan. Kalau 5 kali berarti 5 mud untuk satu orang miskin. Menurut pendapat yang asah, jika seseorang menunda qadha puasa sementara dia mampu melakukannya, lalu dia meninggal dunia, ahli warisnya harus mengeluarkan 2 mud setiap hari yang diambil dari harta peninggalannya. Ya, jadi kalau orang mampu mengkodok puasanya, tapi dia tidak segera melakukan kodok, tidak segera membayar puasanya, lalu dia meninggal dunia, maka dia ahli warisnya harus mengeluarkan 2 mud bahan pokok, makanan pokok setiap hari yang diambil dari harta peninggalannya. 1 mud untuk puasa yang ditinggalkan dan 1 mud lainnya karena menunda qadha puasanya. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa harus membayar 2 mud? Ya, 1 mud untuk membayar puasa yang ditinggalkan, 1 mud untuk membayar qadha yang tidak segera dikerjakan. Nah, fidyah didistribusikan kepada fakir miskin. Nah, jadi yang berhak mendapatkan fidyah itu fakir miskin. Seperti keterangan di depan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita boleh memberikan lebih dari 1 kepada 1 orang. Ya, jadi kita boleh memberikan misalnya 2 mud kita berikan untuk 1 orang juga boleh. Ya, atau 1 orang 1, 1 orang 2 itu dibolehkan. Jenis makanan yang digunakan sebagai fidyah sama dengan jenis zakat fitrah. Jadi objeknya sama yang dijadikan sebagai bayar fidyah itu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah makanan pokok yang dibayarkan, yang diserahkan kepada fakir miskin atau orang miskin. Begitu juga dengan macam dan sifatnya. Jadi sifat dan macamnya sama dengan zakat fitrah. Waduh, banyak yang kelewat nih. Bentar.
dengan samaan hukum bahwa keduanya merupakan makanan yang wajib dikeluarkan berdasarkan ketetapan syariat. Jadi berdasarkan ketetapan syariat yang berlaku di masyarakat itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kalau masyarakat setempat makannya beras, ya pakai beras. Kalau makanannya makanan pokoknya itu gandum, ya gandum atau yang lain sebagainya.